Babu husnil khuluqi. Ini bab menerangkan tentang budi pekerti yang baik. Husnul khuluq, tu al khuluq ya dibaca dhammah kha-nya dan lamnya. Khuluq. Ya, jadi itu artinya khuluq itu karakter yang baik. Ya, jadi husnul khuluq, seseorang itu punya karakter. Nah, karakter yang baik yang selalu terbiasa dalam ya hari-hariannya. Nah, itu namanya husnul khuluq. Nah, jadi artinya tanpa diusahakan, emang udah kebiasaan gitu. Ya, dia punya karakter yang baik. Makanya akhlak yang baik itu artinya kan sikap yang senantiasa dilakukan sehari-hariannya. Ya, tanpa ada pemaksaan, udah terbiasa dia. Ya, kalau mau masuk rumah mengucapkan salam, itu udah termasuk kebiasaan dia. Ya, begitu. Mau ada orang kagak ada orang masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu namanya karakter yang baik. Udah terbiasa. Terus kalau ketemu sama orang tua selalu cium tangan. Ya, kita kan begitu. Kalau sekolah, pulang sekolah ketemu sama orang tua cium tangan, itu udah tanpa dipaksakan lagi, udah terbiasa. Nah, itu namanya karakter yang baik, husnul khuluq. Ya, jadi ini bab menerangkan tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang bagus, yang mulia. Dan memang Rasulullah diutus ya oleh Allah tujuannya satu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, supaya manusia memiliki akhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau wahai Nabi Muhammad ya apa la'ala khuluqin azim, ya budi pekerti yang sangat bagus. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada budi pekerti yang sangat bagus, ya sangat luhur. Ya itu Rasulullah. Siapa yang memujinya? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang memuji Allah, masya Allah, udah istimewa banget. Ya, jadi Allah yang langsung bilang wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau wahai Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Ya, makanya Nabi Muhammad ya dikatakan sebagai uswatun hasanah, satu contoh yang baik. Buat siapa? Buat kita sebagai umatnya. Ini terdapat dalam surah Nun ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita belajar ilmu balaghah nih, ya kalamnya nih taukid namanya, supaya orang enggak ada yang ingkar. Udah pakai wa innaka, lamnya tuh ya la'ala khuluqin. Jadi ada dua, inna maknanya udah sesungguhnya, la'ala lam ya itu juga maksudnya sesungguhnya. Jadi kalamnya kalam taukid namanya, supaya orang enggak mengingkari. Ya, semuanya harus percaya. Sungguh ya pada diri Nabi Muhammad itu contoh yang sangat agung, budi pekerti yang sangat luhur. Ya, ini Allah yang mengucapkan kalimat tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri orang yang punya budi pekerti yang baik apa? Al kaziminal ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa menahan marah. Tuh kaziminal ghaidh, yang dia bisa menahan emosinya. Sebenarnya dia mampu untuk marah. Ya saat itu dia punya anak buah, ya dia sebagai kepala, ya sebagai pimpinan. Kalau anak buahnya mau dimarahin tuh bisa aja dimarahin tuh semuanya. Tapi dia punya sifat karakter yang sangat bagus, dia bisa menahan emosinya. Nah itu namanya al-kaziminal ghaidha, dia menahan dirinya jangan marah. Kan kadang-kadang kita kalau sebagai pimpinan ya anak buah banyak yang salah nih, untuk marah tuh udah gampang aja. Ya itu anak buahnya tinggal dikumpulin dimarahin semuanya bisa. Tapi ada orang yang punya karakter yang sangat baik, ditahan marahnya, dia enggak emosi. Nah ini namanya al-kaziminal ghaidha, dia menahan emosinya.
Kemudian yang termasuk husnul khuluq lagi ya apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Jadi kalau ada orang punya kesalahan, ya apalagi dia udah datang ke kita minta maaf. Nah itu tidak ada alasan kita tidak memberikan maaf. Udah maafin aja. Bahkan orang yang baik itu selalu bilang sebelum ente minta maaf saya sudah memaafkan. Nah itu begitu Bapak Ibu. Ini ciri al-'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita menaruh ya dalam diri kita, hati kita dendam. Nggak boleh. Orang banyak salam kita dendam. Nggak boleh. Kita terus harus memaafkan. Ini termasuk husnul khuluq. Ya, jadi orang yang punya ya karakter yang baik begitu. Menahan emosi, kemudian memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta terhadap orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134. Ya, jadi inilah ya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang bagaimana orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik, karakter-karakter yang baik atau akhlak yang terpuji yang disebut dengan husnul khuluq. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling bagus akhlak dan budi pekertinya. Tuh, jadi ahsanan nasi khuluqa, manusia yang terbaik akhlaknya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Rasulullah, ya kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, wahai Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi Muhammad itulah Al-Quran. Tuh, jadi kita kalau baca Quran, kita pahami Al-Quran, berarti yang kita sedang pelajari itu adalah akhlak Nabi. Nah, semua sifat-sifat Nabi, ya karakter-karakter Nabi itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ngamalin Al-Quran berarti kita juga sudah mengamalkan ya contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ya, jadi akhlaknya tidak lain adalah Al-Quran. Nah, siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad? Ya Allah. Sehingga Nabi punya akhlak seperti itu, seperti Al-Quran. Nah, itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dikatakan ada bani Rabbi ya fa ahsana apa? Takdibi. Itu begitu. Ada bani Rabbi. Jadi yang sudah memberikan pendidikan akhlak kepada saya, sehingga saya memiliki akhlak yang baik, ini siapa? Ya Allah. Ada bani Rabbi fa ahsana takdibi. Jadi Allah sudah memberikan pendidikan akhlak adab yang terbaik. Nah, makanya pantas Nabi diutus innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini yang kadang-kadang orang sekarang ya itu sering melupakan ya bahwa orang kadang-kadang belajar yang diutamakan kepinterannya, pinter doang, tapi adabnya enggak. Padahal porsi adab harus lebih besar kebanding daripada porsi ilmu itu sendiri. Sehingga sekarang kita gampang nyari orang pinter, tapi susah nyari orang bener. Nah begitu. Orang pinter banyak Pak sekarang Ibu. Ya, tapi nyari orang jujur, nyari orang bener susah. Kenapa? Karena mereka belajar yang diutamakan cuma apa? Kepandaiannya, kognitifnya doang. Ya, tetapi adabnya, akhlaknya itu kurang diperhatiin. Padahal Nabi lebih mengutamakan pendidikan akhlak, bukan sekedar kognitif.
Nah, seperti itu. Ya, makanya ya kita ini harus mendidik anak-anak kita yang lebih kita utamakan apanya? Akhlaknya. Sebab Nabi dididik akhlak langsung oleh Allah. Nah, sehingga tujuan Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya, bukan menciptakan manusia yang pinter, bukan, tapi yang berakhlak. Nah, seperti itu. Orang pinter kalau nggak berakhlak repot. Tapi orang yang berakhlak walaupun kagak pinter diangkat derajatnya sama Allah. Tuh begitu. Ya, jadi orang yang punya akhlak yang baik itu nanti di sisi Allah nilainya paling tinggi. Ya, itu akhlak. Makanya al adab fauqal ilmi. Ya, jadi adab itu, akhlak itu di atas daripada ilmu. Ya. Nah, ini yang dikatakan adaban ya Rabbi ahsana ta'dibi. Jadi Rasulullah itu ahsana nasi khuluqa, sebagai manusia yang terbaik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau Anas bin Malik berkata, "Mamasistu di bajan wala hariron alyana min kapi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah saya menyentuh kain sutra dibaj dan kain sutra harir yang lebih halus kebanding, lebih lembut kebanding daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sutra lembut, apalagi namanya sutra dibaj sama sutra harir. Ya, itu kalau kita pegang lembut bener. Tapi telapak tangan Rasulullah lebih lembut lagi kebanding daripada kain sutra harir maupun sutra dibaj. Ya Allah, ya itu tangan Rasul katanya lebih halus daripada sutra. Itu keistimewaan Nabi. Oh, Nabi itu ya di rumah bantuin istrinya. Ya, jadi Nabi ya di rumah tuh ya kalau habis makan Nabi yang ya cuci piring, Nabi yang ke pasar. Ya, itu Nabi terbaik di keluarga. Jangan dibilang Nabi nggak ngapa-ngapain. Ya. Jangan dibilang oh Nabi tangannya halus karena nggak ngapa-ngapain. Itu mah tangannya artis ya. Nah begitu. Kalau artis bener. Ya habis makan juga nggak mau dia megang yang model. Apalagi ya untuk cuci piring ada semuanya yang disuruh. Kalau Nabi enggak, yang mengerjakan pekerjaan di rumah Nabi. Ya, yang ngepel di rumah Nabi. Itu Nabi termasuk orang yang paling baik di keluarganya. Makanya kita selalu dianjurkan begitu. Ya sebagai orang laki jangan bilang habis makan gak usah cuci piring. Siapa yang bilang? Ya. Jadi kita habis makan kalau bisa cuci piring. Karena Nabi ngajarinnya begitu. Tapi tangan Nabi lebih halus, lebih lembut kebanding daripada lembutnya kain sutra dibaj maupun kain sutra harir. Masya Allah, Abu Yadumyati, ya itu Abu Yadumyati, ya pada saat beliau masih hidup, ya kalau kita sempat menyentuh tangannya, ya itu sama lembut banget, ya lembut banget itu, tangannya seperti kapas, ya itu begitu, ya kalau ludahnya manjur, ya kalau ya kita datang diludahin manjur itu, ya makanya kita datang ke sana biar minta diludahin. Ya, kalau kita diludahin marah ya. Ya, ini ludahnya Abu Yadumyati, Masya Allah. Ya, seperti itu. Ya, itu tangannya para ulama-ulama kekasih-kekasih Allah aja begitu lembut. Bagaimana tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anas bin Malik itu dari kecil tuh Bapak Ibu selalu yang melayani Rasulullah. Ya, yang bawain sendal Rasulullah, bawain tas Rasulullah, itu Anas bin Malik. Ya, dari kecil sampai Rasulullah wafat. Ya, sehingga percis banget Anas bin Malik tahu bagaimana telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai riwayat ini dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya nggak pernah megang ya kain sutra, ya dibaj maupun harir. Ya, itu kan udah halus banget. Tapi kalau dibandingkan dengan telapak tangan Rasulullah, ya itu masih lebih halus, lebih lembut tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tuh istimewanya Rasulullah begitu. Ya, jadi ya, semua yang memang dalam tubuh Rasul udah istimewa. Ya, istimewa sekali. Ya, makanya air yang keluar dari jari-jari tangan Rasul adalah air yang paling mulia. Kebanding daripada air Zam-Zam sekalipun masih lebih mulia air yang pernah keluar dari jari-jari tangan Rasulullah. Jadi dulu pernah nih dari tangan Rasul, dari sini nih keluar air, dari telapak tangannya keluar air. Banyak itu airnya deras itu. Ya, sampai-sampai sahabat minum semuanya. Sampai-sampai sahabat ambil wadah, penuh tuh wadah. Ya, udah cukup semuanya, baru mampet lagi nih. Ya. Itu air yang keluar dari jari-jari Rasul adalah air yang paling istimewa, yang paling mulia. Ya, itu begitu. Kebanding daripada air-air yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kata Anas bin Malik apa? Wala samimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang saya pernah mencium satu bauan sama sekali lebih wangi daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuh yang lebih wangi daripada wanginya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu badannya harum. Ya, tapi Rasulullah badannya harum tetap aja pakai minyak wangi. Padahal tanpa minyak wangi aja Rasulullah udah harum. Kenapa Rasul pakai minyak wangi? Untuk memberikan contoh kepada umatnya. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah itu udah raih. Ya, itu baunya katanya atyab min raihah. Ya, jadi lebih wangi daripada bau-bauan yang lain-lain semuanya. Termasuk minyak misik yang paling wangi dibanding dengan tubuh Rasulullah masih lebih wangi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keringat Nabi pernah Nabi persin satu botol dikasih kepada calon pengantin baru. Ya, jadi ada calon pengantin baru datang ke rumah Rasul enggak punya minyak wangi. Ya, sementara dia pengen wangi-wangi, jadi pengantin baru kan pengen wangi. Apa yang Rasul kasih? Dipersin air keringatnya, ditaruh di dalam botol, dikasih. Ya, sampai di rumah dipakai. Ternyata setiap kali ini pengantin pakai minyak wangi yang dikeluarkan dari botol, itu harumnya sekampung semuanya menciumnya. Tuh, sekampung, coba bayangkan. Ya, jadi ketika dikeluarkan, kemudian dipakaikan, itu sekampung semuanya mencium harumnya bau keringat Rasulullah, harum sekali. Sehingga orang pada bingung, ini ente pakai apa? Oh, ternyata ini keringat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, keringatnya Rasulullah itu lebih harum daripada parfum-parfum yang termahal. Nah, seperti itu. Makanya ini Anas bin Malik cerita begitu. Ya, jadi Rasul itu harum wangi. Toba Muhammadun nafsan. Tuh, jadi jiwa Nabi Muhammad udah wangi, udah harum. Ya, makanya ini istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah. Kemudian kata Anas bin Malik, saya berkhidmah kepada Rasulullah. Ya, saya menjadi pelayan Rasulullah asrosinin, sudah 10 tahun. 10 tahun dia melayani Rasulullah. Fama qala liqatu maka tidak pernah Rasulullah berkata kepada saya ucapan enggak pernah. Kali Rasulullah dibentak-bentak itu enggak pernah. Rasulullah tuh selama dilihat Anas bin Malik bekerja di rumahnya, apapun yang dikerjakan oleh Anas bin Malik enggak pernah Rasulullah membentak, enggak pernah bilang Itu langsung diceritakan oleh Anas bin Malik. Jadi kata Anas bin Malik, saya enggak pernah Rasulullah berkata kepada saya itu sama sekali. Qattu artinya sama sekali. Ya, enggak pernah membentak. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, dan tidaklah Rasul berkata li syai'in terhadap sesuatu yang saya kerjakan, kenapa kamu melakukan itu? Enggak pernah ditanya begitu. Misalnya Anas bin Malik habis melakukan ini, habis melakukan itu, enggak pernah Nabi bilang, kenapa kok ente melakukan itu? Enggak pernah. Wala li syai'in, dan juga tidak terhadap sesuatu lam af'alhu yang aku tidak mengerjakannya. Lalu Nabi bilang, ala fa'alta kaza, kenapa kamu tidak melakukan ini? Enggak pernah Rasulullah berbicara seperti itu.
Ya, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Sa'bi. Kemudian ada hadis dari Imam Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sa'ab bin Jassamah berkata, ahdaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaron. Saya pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah seekor himar wahsian yang liar. Tuh, jadi kalau Nabi ya dikasih hadiah. Ya, jadi tidak dikasih sedekah, tapi ahdaitu, saya hadiahkan ya untuk Rasulullah. Apa yang saya hadiahkan bentuknya himar. Himar itu seperti binatang keledai. Ya, itu namanya himar. Saya hadiahkan kepada Rasulullah itu himar wahsyian yang liar. Faraddahu alayya, lalu Nabi menolaknya atas aku. Ya. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka tatkala dia melihat apa yang ada dalam muka saya. Jadi ketika Nabi kasih hadiah himar, Nabi menolaknya. Lalu ya dilihat ya itu mukanya ketika ditolak rasanya nggak enak itu. Kita memberikan hadiah tapi Nabi nggak mau. Ya itu rasanya saya bagaimana. Nah Nabi lihat tuh muka saya begitu. Qala, lalu Nabi tahu, bisa membaca nih ya bagaimana yang terjadi pada diri Sa'ab bin Jassamah. Lalu Nabi bilang, inna lam naruddahu, sesungguhnya kami sebenarnya tidak menolaknya alaika, atas pemberian kamu, hadiah kamu, illa li anna hurumun, kecuali sesungguhnya kami lagi sedang melaksanakan ihram. Tuh, jadi nanti kalau kami udah nggak ihram lagi, kami terima itu hadiahnya. Saat ini kami dalam keadaan ihram. Jadi artinya Nabi nggak pernah menolak ya hadiah dari orang lain. Ya, sebab kalau kita menolak hadiah dari orang lain takutnya menyinggung perasaan. Nah begitu. Ya, kita datang perlu-perlu nih pengen apa, ngasih hadiah kepada orang yang kita cintai, kita senengi. Ya, tiba-tiba ditolak. Oh saya nggak mau yang begini udah banyak sama saya. Nah itu takutnya menyinggung perasaan orang lain. Makanya akhlak Nabi ya itu Nabi nggak pernah menolak hadiah dari orang lain. Nah pada saat itu bukan dia menolak, dia bilang saya ini sebenarnya mau menerima, cuma kondisi saya dalam keadaan ihram. Ya jadi li'anna hurumun, artinya li'anna ya apa, mahrumun tuh, atau li'anna muhrimun, muhrim. Ya muhrim itu dari ahrama, ya muhrim, orang yang lagi ihram tuh namanya muhrim. Misalnya dia lagi bikin umroh namanya muhrim, dia lagi bikin haji, nah itu namanya muhrim. Beda dengan mahram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi, itu namanya mahram. Tapi kalau muhrim orang yang lagi sedang ihram. Ya, jadi saya lagi ihram sehingga saya nggak mau dulu menerima ya binatang-binatang seperti ini. Nah, itu jawaban Nabi supaya ya Sa'ab bin Jassamah tidak tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anin Nawas bin Sam'an, kemudian ada hadis riwayat dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Nawas bin Sam'an berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Tuh kata Nawas bin Sam'an, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan kebaikan dan apa sih yang dimaksud dengan dosa? Faqala, lalu Nabi menjawab, al-birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Tuh, jadi bir, kebaikan itu merupakan bagian daripada ya karakter yang baik. Jadi orang kalau punya sifat dan karakter yang baik berarti dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jujur, ya, santun ketika bicara, tidak kasar. Nah, itu albirru namanya, kebaikan. Ya, husnul khuluq termasuk ya karakter yang baik. Nah, sementara dosa itu apa ya Rasulullah? Wal ismu mahaka fi sadrika. Lalu kata Nabi, dosa itu segala sesuatu yang bisa meragukan dalam hati kamu. Tuh, orang kalau habis berbuat dosa, berbuat salah, pasti hatinya itu ya ada rasa keraguan-raguan.
Nah begitu, udah ada rasa ragu, nggak enak perasaannya, wa karihta ayatoli'a alaihin nasu, dan kamu tidak suka kalau bisa dilihat oleh orang lain. Tuh biasanya kita kalau melakukan perbuatan dosa, ya habis melakukan perbuatan salah, kalau bisa kita sembunyikan, tidak mau dilihat oleh orang lain. Itulah namanya al-ismu, dosa. Jadi orang kalau melakukan dosa, bapak saudara, pasti dalam hatinya itu merasa ragu-ragu. Ya, walaupun dia sebagai pembunuh berdarah dingin misalnya. Wah, kalau disebut udah pembunuh berdarah dingin, wah, udah nggak ada rasa takutnya. Tapi sebenarnya hatinya tetap masih ada rasa takut. Kalau tanya hati kecilnya, pasti ada rasa ragu dia. Ya, terus nggak bisa bahagia, nggak bisa senang. Nah, karena dia habis melakukan apa? Dosa. Orang kalau habis melakukan kesalahan, melakukan dosa, pasti hatinya nggak ada rasa ketenangan. Tapi kalau orang habis melakukan kebaikan, pasti hatinya tentram. Itu dari situ udah ketahuan. Ya, makanya tanya aja hati kecil. Ya, kita kalau habis sholat, Pak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu rasanya enak. Ya, hati ini kayaknya tentram, damai. Ya, itu kalau kita habis melakukan sholat. Kenapa? Sholat termasuk albir, amal kebaikan. Ya, kita habis berwudu, masya Allah, itu baru wudu aja, itu belum sholat, baru berwudu aja, rasanya adem, rasanya hati ini enak rasanya. Ya, begitu. Coba dah bapak saudara. Ya, kita dalam situasi kondisi lagi nggak enak, kita ambil air wudu dengan khusyuk, baca doa yang benar. Selesai ambil air wudu, itu terasa tentram, damai. Belum sholat. Apalagi kita sholat sunnah 2 rakaat, kita minta sama Allah, Allahu Akbar dengan khusyuk. Selesai sholat itu tambah enak. Nah, kenapa? Karena wudu, ya sholat itu termasuk albirru, termasuk kebaikan. Tapi kalau orang habis melakukan dosa, habis melakukan kesalahan, ya walaupun menurut dia enggak ketahuan dia melakukan dosa dan kesalahannya, tetap dalam hatinya itu tidak ada ketenangan. Tuh ada pencuri, walaupun nggak ketahuan dia mencuri, tapi hatinya nggak tenang. Nah itu yang disebut dengan al-ismu mahaka fi sadrika. Ya, dan kalau ada orang lain melihat, pasti dia nggak suka. Ya, kalau bisa dia sembunyikan ya perbuatan dosa dan kesalahannya dari penglihatan orang lain. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa ana Abdullah bin Amr bin al-As. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi Abdullah punya orang tua namanya Amr. Amr punya orang tua namanya As. Makanya Abdullah bin Amr bin As. Bedanya Amr dengan Umar, kalau ada wawunya bacanya Amr. Kalau kagak ada wawunya bacanya apa? Umar. Jadi ada Umar, ada Amr. Itu dalam bahasa Arab bagaimana membedakannya? Lihat Pak. Kalau abis ain mim ro terus ada wau, nah itu bacanya Amr. Tapi kalau abis ain mim ro enggak ada waunya, berarti bacanya apa? Umar. Sebab ada Umar bin Khattab, ada Amr bin As. Nama anaknya sama Abdullah juga. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada lagi Abdullah bin Amr bin As. Itu dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini dibilang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Maksudnya buat Abdullah dan buat Amr bin As. Qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah dikategorikan orang yang fahish, orang yang keji. Ya, wala mutafahisan, dan orang yang melakukan kekejian. Ya, jadi Rasulullah bukan orang yang keji dan juga bukan sosok manusia yang melakukan kekejian. Ya, bicaranya santun Rasulullah. Enggak pernah dia berbicara dengan bicara-bicara yang kasar, yang keji, yang tidak layak dan tidak santun. Itu Rasulullah. Walaupun dia bicara kepada musuh.
ya, bicara kepada musuh, Rasulullah enggak pernah mengucapkan kata-kata yang keji, yang kasar. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kadang-kadang Masya Allah, kalau lagi marah, jangankan marah sama orang lain, marah sama anak kita aja nih, kadang-kadang kebun binatang keluar semuanya. Tuh, anaknya dibilang anjing, anjing lu. Tuh, padahal tuh anak kita dibilang anjing, babi lu. Tuh, bagus anaknya kagak ngelawan. Coba kalau anaknya ngelawan, kalau saya anjing, baba apanya? Tuh, begitu. Kadang-kadang kita kelupaan begitu. Ada seorang ibu lagi jalan marah sama anaknya di tengah perjalanan, padahal banyak orang. Tuh anaknya dimarah-marahin, dasar lu anjing lu, babi lu. Tuh, padahal di tengah jalan dia tuh ngomong begitu. Orang pada denger tuh. Nah, itu anaknya dibilang anjing, dibilang babi, lemahnya apaan? Nah, begitu. Jadi jangan Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita walaupun marah sama anak kita, seapapun marahnya, jangan melontarkan kata-kata yang kasar. Nah, seperti itu. Sebab itu omongan nanti menjadi doa. Tuh, na'udzubillah min zalik. Apalagi orang tua, ibu. Itu ibu, ya, ucapannya keramat banget. Ya, makanya ibu walaupun marah sama anak, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang kasar. Apalagi sampai kebun binatang keluar. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tuh Nabi nggak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, nggak pernah fahish, nggak pernah mutafahish. Nah, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqo. Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya. Tuh, jadi yang paling bagus di antara kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai manusia makhluk Allah, ternyata yang paling bagus akhlaknya. Ya, makanya orang yang akhlaknya bagus itulah yang terbaik. Ya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Darda, kemudian ada hadis riwayat dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min syai'in athqala fi mizanil abdi mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Tidak ada dari sesuatu yang lebih berat dari timbangan hamba yang beriman nanti di hari kiamat, yaitu daripada akhlak yang terpuji. Tuh, jadi tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan dalam timbangan hamba-hamba Allah yang beriman di hari kiamat, ya, kebanding daripada akhlak yang terpuji. Makanya kalau ada hamba-hamba Allah manusia memiliki akhlak-akhlak yang baik, nah itulah nanti, ya, di hari kiamat timbangan yang paling berat. Ya, nggak ada lagi timbangan amal yang lebih berat kebanding daripada husnul khuluq. Ya, makanya dulu para ulama-ulama tuh Masya Allah akhlaknya begitu istimewa. Jangankan kepada manusia, kepada binatang. Pernah dalam satu kitab diceritakan itu Bapak, Ibu, Saudara, ada seorang wali min auliyaillah, ya, itu metik rambutan. Habis metik rambutan sampai di bawah ternyata ada semut. Dia takut salah. Ya Allah, saya melakukan kesalahan. Ini semut saya bawa kemari. Entar dia, ya, dicari-cari sama temannya di atas. Ya, akhirnya itu semut dibawa lagi ke atas. Ya, ditaruhin lagi di atas. Dia cuma metik rambutan, bukan bawa semut. Dia takut mengganggu semut. Coba bayangkan akhlaknya sampai seperti itu. Ya, kita kadang-kadang metik rambutan di mana? Ya, di kampung, di Parung, dibawa ke Jakarta. Itu semut, ya, kita bawa-bawa. Nah, mungkin saudaranya, anaknya ada di Parung nyariin. Nggak pernah kita berpikir begitu, ya kan? Nah, begitu. Itu akhlaknya orang-orang yang baik sampai begitu. Sampai turun di bawah, ini semut dibawain lagi ke atas. Ya Allah, sampai begitu pikirannya. Ya, sebab kan tuh yang namanya semut banyak. Mungkin dia ada encangnya, ada encingnya, ya, ada anaknya, ada ayahnya, ada ibunya.
Ya, yang satu dibawa dicari-cari itu semut anak gua kemana? Nah, sampai begitu. Ya, itu akhlaknya. Ya, jadi masya Allah ada seorang wali jalan, tiba-tiba ada orang yang jahat sama dia. Ya, kemudian dia sampai dijatuhkan, terjatuh tanpa sengaja. Ya, terjatuh dia megang rumput, kecabut itu rumput. Dia menangis, ya Allah, saya udah merusak ini tanaman. Tuh sampai begitu. Ya, ngeri dia menangis. Bukan menangis karena jatuh dia, bukan, tapi menangis karena pada saat jatuhnya dia ngambil rumput tanpa sengaja, dia mencabut rumput yang hidup di situ. Ya, sampai seperti itu. Itu akhlak orang-orang yang baik sampai begitu. Oh, kalau kita kadang-kadang semut di lubang kita kencingin ya. Nah, begitu. Ini ada semut di lubang nih, kita pengen kencing, kita kencingin aja. Padahal itu semut teriak-teriak banjir begitu. Ya, itu kadang-kadang akhlak yang begitu kita nggak pikirin. Padahal akhlak yang baik itu nanti lebih berat daripada amal-amal yang lain di hari kiamat. Tuh, makanya kalau kita pengen punya timbangan amal kebaikan, nah itu pertama apa? Punya akhlak yang baik. Tuh, makanya ya Allah, kalau kita lagi baca kitab begini nih Bapak, Saudara, Ibu, ya kita pengennya jadi orang tuh biar punya akhlak yang bagus banget. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena akhlak yang bagus adalah asqal, yaitu sesuatu yang paling berat di dalam timbangan orang mukmin nanti di hari kiamat. Sholat, puasa, haji, zakat, kalah semuanya dengan apa? Dengan akhlak yang terpuji. Tuh, makanya orang kalau udah punya akhlak yang terpuji itu amalan yang paling bisa membuat dia nanti timbangannya paling berat di hari kiamat. Nah, itulah yang dimaksud begitu. Iya, artinya tetap nanti di dalam hukum ada binatang yang boleh dibunuh, ada binatang yang tidak boleh dibunuh. Seperti tetap itu ada. Kalau kita membunuh cecak, membunuh kecoa, ya boleh. Karena memang itu ada binatang-binatang yang dibolehkan untuk dibunuh. Tapi untuk orang-orang yang udah arif billah, itu beda lagi gitu. Cara pandangnya beda. Coba lihat Imam Al-Ghazali. Ketika melihat ada lalat mau minum, di mana? Di air tintanya yang sedang dia menulis kitab, itu pikirannya beda karena dia udah arif billah. Ya Allah, ini makhluk Allah, mungkin lapar kali, haus kali, ya biarin dah diminum terus. Tuh, cara pandangnya udah beda gitu. Orang-orang yang arif billah Pak, cara pandangnya beda itu. Kalau kita kan ada lalat disentil aja, dicemplungin, kalau bisa dimatiin. Nah, kita nggak bicara boleh atau enggak matiinnya. Nah, begitu. Cuma cara pandangnya udah beda. Nah, begitu. Ya sebenarnya mah kecuali dimatiin ya boleh-boleh aja. Cecak aja boleh dimatiin. Nah, seperti cuma orang-orang yang arif billah itu udah cara pandangnya udah beda. Ya kalau semut diturunin ke bawah, ya kan kagak ngapa-ngapa sebenarnya. Tapi cara pandang dia udah beda. Gitu. Jadi orang yang udah arif billah itu cara pandangnya udah berbeda sekali. Ya, dia pengen punya akhlak yang terpuji. Nah, itu husnul khuluq itu merupakan amal perbuatan yang paling bisa membuat timbangan amal kebaikan manusia paling berat nanti di hari kiamat. Nah, itu namanya husnul khuluq. Wa innallaha yubghidul fahisal badzi, dan sesungguhnya Allah itu benci kepada orang yang keji dan berkata kasar. Tuh, Allah paling gak suka kalau ada orang ngomong omongannya kasar. Nah, begitu. Makanya kita tuh harus santun. Ya, kita harus santun. Ketika melihat segala sesuatu yang terjadi, tetap harus santun. Dan ini susah Bapak Saudara. Ya, tapi kalau orang yang udah punya karakter yang baik, dia bisa tuh. Ya, kayak Bang Anies Baswedan. Ya, ini bukan kampanye, ini bukan. Ya, kalau ngelihat ucapan-ucapannya itu santun aja enak. Nah, begitu. Jadi enak aja gitu. Ya, walaupun dalam posisi dia hina sana, dihina sini, tapi di jawabannya enak. Nah, begitu. Nah, itu yang mungkin dimaksud husnul khuluq ya. Nah, seperti jadi cakep gitu.
Ya, kan ada orang ya katakannya kasar. Nah, seperti itu. Ngomongnya kagak enak didengarnya. Nah, seperti itu. Ya, ada orang saya sering tuh kadang-kadang ada orang ya mau menipu. Kan kalau orang menipu biasanya kata-katanya lembut enggak? Lembut. Ya, lembut. Nah, tapi udah ngomong lembut apa, tetap aja yang mau ditipu kagak percaya. Ya, enggak kena ketipu dia. Akhirnya bahasa kasarnya keluar juga tuh yang nipu. Wah, ketahuan. Oh, ini orang bener kan? Orang ini jahat. Ya, jadi tadi omongan yang halus-halusnya itu sekedar ya bumbu-bumbu aja. Tetapi akhirnya kenyataannya kasar juga. Ya, karena dia udah bilang begini, bilang begitu. Enggak, tertipu juga tuh orang. Akhirnya dikeluarin kata-kata kasarnya. Nah, itu begitu. Tapi kalau orang yang punya karakter yang baik, tetap dia bisa jaga. Ya, kenapa? Karena dia punya ya keyakinan Allah benci kepada orang-orang yang buat kasar dan ya mengeluarkan kata-kata yang tidak santun. Itu namanya ya Allah yubghid al-fahish dengan al-bazi. Ya, rawahu Tirmizi. Ini hadis Imam Tirmizi. Wa qala hadisun sahihun, dan kata Imam Tirmizi hadis ini hadis sahih. Al-bazi huwa allazi yatakallamu bil fusi wa radiil kalam. Itu bazi namanya. Orang yang bicaranya dengan kata-kata yang kasar, ya, dan selalu kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu rendah, hina. Nah, itu namanya bazi. Nah, ini Allah benci dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, nanti baru kita lanjutkan dengan wa'an Abi Hurairah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, Saudara, sekedar mengingatkan saja bahwa di tanggal 22 Januari besok hari Minggu di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun akan dilaksanakan pengajian bulanan. Ya, pengajian bulanan. Nah, untuk itu diharapkan kepada pengurus Mushola Al-Barokah dan jamaah yang kebetulan ada waktunya, diberikan kesehatan, ya kami ya berharap ya nanti bisa hadir di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun. Acaranya adalah pengajian bulanan dan sekaligus acara haul daripada Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir ya yang ke-55. Nah, itulah informasi ya, sekedar mengingatkan saja ya, mudah-mudahan di antara kita jamaah ya bisa meluangkan waktunya untuk dapat hadir di Pondok Pesantren At-Thariq Al-Muflihun Anyar. Ya, sekian, terima kasih. Ya, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala doa-doa dan harapan dan permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Safwatallah. Isfa' lana ya ibana, isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya habibana fi hajatina ya